Jumpa lagi dalam Sapa Senja. Sore hari ini kita akan belajar untuk menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, kita mempelajari di ayat-ayat ini ada beberapa tipu daya dari iblis. Yang pertama itu berbicara tentang tempat tinggi. Ini sama dengan kedudukan yang tinggi, posisi jabatan yang tinggi. Terkadang iblis menggunakan tipu daya ini sehingga orang demi mendapatkan promosi, jabatan yang lebih tinggi, dia mau mengorbankan imannya. Kemudian yang kedua, itu tentang kerajaan dunia. Ini berbicara tentang kekayaan, kemewahan dunia ini. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kekayaan dan kemewahan dunia ini membuat kita meninggalkan Tuhan kita. Kemudian ada kuasa. Terkadang orang demi mendapatkan kekuasaan, melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan itu. Dan ketika orang sudah mendapatkan kuasa, dia merasa dia mampu melakukan apa saja dan dia tidak membutuhkan Tuhan. Kemudian kemuliaan. Banyak orang yang ingin dimuliakan, dipuja, dipuji, disanjung, diidolakan, dianggap lebih daripada yang lain. Kita harus berhati-hati karena semuanya ini iblis akan berikan dengan syarat. Di ayat yang ke-7 katakan, jadi jikalau engkau menyembah aku. Jikalau kita mau menyembah iblis, semuanya itu akan diberikan buat kita. Tapi kita tahu akhir hidup kita akan berada di dalam kebinasaan yang kekal. Kita belajar bahwa menyembah berhala. Berhala itu bukan hanya patung, bukan hanya jimat, tapi berhala adalah segala sesuatu dalam hidup kita yang menggantikan posisi Allah. Apakah kita ada menempatkan seseorang yang kita kasihi di tempat yang paling istimewa dalam hati kita? Apakah orang tersebut kita kasihi lebih daripada segalanya? Atau mungkin ada di antara kita yang mendewakan uang, atau mungkin pekerjaan yang menjadi prioritas utama kita. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai semuanya itu menggeser kedudukan Allah sebagai Tuhan Allah yang kita sembah. Di ayat yang ke-8 Tuhan Yesus katakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Luangkan waktu untuk bersekutu dengan Allah, lalu ujilah hati kita masing-masing. Pastikan bahwa kita bukan penyembah berhala, tapi kita menyembah Tuhan Allah kita satu-satunya. Amin. Tuhan memberkati.